Di episode sebelumnya nampak Saimsi telah sampai di lantai 100 Istana Iblis dan dia pun berhadapan dengan Raja Iblis Baran. Setelah bertarung cukup sengit, pada akhirnya Jinwoo pun berhasil menghabisi Raja Iblis tersebut. Di lain sisi nampak asosiasi Hunter akan bekerja sama dengan guild Bilah Pedang dari Jepang untuk menyelesaikan red rank S di Pulau Jeju. Setelah itu nampak Saimsi mendapatkan drop item dari Baran yang diketahui merupakan item terakhir yang akan digunakan untuk membuat bahan eliksir kehidupan. Namun sesaat kemudian ia nampak terkejut karena tingkat kesuksesan dalam pembuatannya tergantung status kecerdasan Saimsi. Meski awalnya merasa ragu, namun Jinwoo tak ada pilihan lain selain bertaruh. Pada akhirnya pembuatannya berhasil dan Jinwoo pun mendapatkan item eliksir kehidupan yang ia inginkan selama ini. Namun meski begitu Jinwoo merasa ragu apakah item ini bisa menyembuhkan penyakit ibunya. Tak lama kemudian nampak Iron datang sembari membawa mayat naga yang ditunggangi Baran sebelumnya. Melihat kepekaan Iron, Saimsi pun memujinya. Setelah berhasil membangkitkan naga tersebut, Jinwoo pun harus memberinya nama. Namun karena Jinwoo tak mengingat nama naga itu sebelumnya, jadi ia pun memberinya nama Kaisel. Karena urusan di sini telah selesai, Sil pun nampak senang dan mengajak Jinwoo berpesta di rumahnya. Namun Jinwoo tak mendengarkan ucapan Esil karena ia masih memikirkan bagaimana cara pulang dengan cepat dan mencoba eliksir kehidupan tersebut. Dan sesaat kemudian ia pun menyadari jika ada batu rune dari hadiah kue. Diketahui jika batu rune itu ialah pertukaran bayangan yang membuat Saimsi bisa bertukar tempat dengan tentara bayangannya dimanapun itu. Dan saat mengetahuinya jelas saja membuat Jinwoo merasa senang. Ia kemudian minta maaf kepada Esil karena dia harus pulang sendirian. Melihat Jinwoo pergi begitu saja, Esil pun tak habis pikir dan ia hanya bisa menerima keadaan ini. Di sisi lain, nampak Jinwoo bertukar tempat dengan bayangannya yang sedang berpatroli. Dan diketahui juga jika cooldown skill ini adalah 3 jam. Karena perjalanan ke rumah sakit cukup jauh, jadi Jinwoo pun akan menggunakan bayangannya. Kaisel. Di sisi lain nampak Gogunhei memberitahukan jika tugas mereka ialah mengalihkan perhatian para semut dengan menggunakan mana para hunter. Dan setelah itu mereka akan memutuskan telepati para semut dengan sinyal pengacau khusus. Dan saat itu juga unit lain akan menyelinap ke dalam sarang lalu membunuh ratu semut tersebut. Meski pada awalnya merasa ragu apakah sinyal pengacau itu akan bekerja dengan baik, namun Gogunhei yakin karena hasil investigasi sebelumnya cukup akurat. Terlebih lagi rencana ini menggunakan metode mundur apabila sinyal tak berfungsi dengan baik. Dan hal yang bisa mereka lakukan sekarang hanya mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Setelah berkata hal itu, Gogunhei pun menanyakan apakah Wo Jinchul bisa menghubungi Jinwoo. Namun sayangnya dia masih belum bisa menghubunginya. Di lain sisi nampak Baekhyunho sedang makan malam dengan Byunggu. Diketahui jika Byunggu merupakan salah satu dari sedikit hunter yang pensiun dini meski tak menderita cedera apapun, dan dia merupakan rekan yang pernah bertarung bersama Baekhyunho. Setelah itu Byunggu pun menanyakan apakah dia benar-benar akan pergi. Setelah Baekhyunho mengiyakannya, Byunggu pun berkata jika ia masih trauma saat melihat Yoon-suk tewas. Namun meski begitu Baekhyunho tetap akan pergi karena jika mereka membiarkan semut-semut itu berbuat seenaknya, maka seluruh negeri ini akan berakhir seperti Pulau Jeju. Mendengar hal itu Byunggu pun berkata apapun yang terjadi dirinya tak akan pergi. Namun sesaat kemudian, diketahui jika Byunggu sudah tak sanggup lagi melihat darah dan semacamnya. Setelah itu nampak Jinwoo telah sampai di rumah sakit. Melihat luka bakar di tubuh sang ibu, Jinwoo pun mengingat kenangan buruknya saat masih kecil. Diketahui jika luka bakar itu disebabkan oleh Jinwoo yang tak sengaja menumpahkan air panas ke tubuh sang ibu. Setelah mengingat hal itu, Jinwoo pun mengeluarkan eliksir kehidupan. Pada awalnya ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ibunya minum cairan ini.
Namun meski begitu ia sudah melihat banyak keajaiban yang telah diciptakan oleh sistem. Bahkan ia yang berperingkat bisa sampai sejauh ini. Setelah mencoba untuk percaya, Jinwoo pun akan meminumkan cairan ini ke ibunya. Dengan tangan gemetar Jinwoo pun menuangkan cairan itu dan berharap sang ibu bisa segera pulih. Dan tak lama kemudian tubuh sang ibu tiba-tiba bersinar dan nampak luka bakar itu tiba-tiba sembuh. Tak hanya itu, bahkan wajah keriput di tubuhnya perlahan memudar. Jinwoo pun berharap sang ibu bisa membuka matanya karena ini satu-satunya alasan mengapa ia terus bertarung dan bertambah kuat. Dan sesaat kemudian keajaiban pun terjadi. Jina, nanone, Kasa, dorekurai nemute ta? Jinwoo pun menjawab jika sang ibu sudah tidur selama 4 tahun dan keadaan Jin-ah juga baik-baik saja. Mendengar hal itu sang ibu pun mengucapkan terima kasih karena Jinwoo telah menepati janjinya. Ia juga merasa jika Jinwoo sudah terlihat lebih dewasa. Namun saat melihat tubuhnya dipenuhi luka, sang ibu pun merasa bersedih karena Jinwoo pasti mengalami masa-masa sulit. Dengan meneteskan air mata, Jinwoo pun berkata jika ia baik-baik saja. Setelah itu nampak dokter terkejut saat mendengar ada pasien narkolepsi terbangun. Dia juga mendapatkan laporan jika tubuh pasien itu tak bermasalah dan dia serta keluarganya ingin segera keluar dari rumah sakit. Di sisi lain nampak Jin-ah mengeluarkan air mata bahagia karena sang ibu saat ini telah sembuh. Sang ibu pun meminta maaf karena ia sudah membuatnya cemas. Melihat kebahagiaan mereka, Jinwoo pun berkata jika perjuangannya berbuah hasil dan akhirnya ia mendapatkan hadiah yang sesungguhnya. Di sisi lain nampak Go Gun-hye mengadakan konferensi pers. Ia menyampaikan akan mengatasi masalah di Pulau Jeju dan akan mengadakan raid keempat di pulau tersebut. Dalam operasi ini bukan hanya antara peringkat S dalam negeri saja, namun mereka akan bekerja sama dengan Jepang dan mereka mengirimkan 10 orang tambahan ke garis depan. Lalu antara peringkat A ke bawah akan ikut andil dan membentuk pertahanan di atas laut dan pulau utama dan memastikan keselamatan penduduk. Dan kali ini mereka berjanji akan menyelesaikan semuanya. Melihat berita itu, Byung-gu pun melihat kenangannya saat berbicara dengan Yoon-sok. Meski mereka sama-sama takut saat raid di Pulau Jeju, namun Yoon-sok tetap akan pergi karena orang-orang yang tak bisa melawan ratusan kali lipat lebih takut dari mereka berdua. Oleh karena itu ia akan mengakhiri semuanya karena hanya mereka yang memiliki kekuatanlah yang bisa melakukannya. Dan mereka tentu saja tak bisa membiarkan negeri ini menjadi sarang semut. Melihat reaksi Baekhyun-ho, barusan Yoon-sok pun berkata jika dia agak rawan dari segi kekuatan dan juga kepribadiannya, dan jika terjadi sesuatu, orang yang bisa membantunya hanya ia dan Byung-gu. Di sisi lain nampak Jinwoo dan keluarganya telah pulang ke rumah. Namun sang ibu dan Jinwoo tak habis pikir karena ulah Jin-ah rumah menjadi berantakan. Namun sang ibu tak mempermasalahkannya karena mereka akan membereskan ini semua. Melihat kehangatan keluarga ini, Jinwoo pun merasa jika ini adalah hal yang saat ia dambakan. Namun meski begitu entah kenapa perasaan cemasnya tak kunjung lenyap. Tak lama kemudian sang ibu pun menanyakan kepada Jinwoo apakah ayahnya telah memberi kabar. Sang ibu juga mendengar berita jika Jinwoo sudah menjadi seorang hunter. Dan sebelum menjadi hunter, ayahnya diketahui bekerja sebagai damkar. Sang ibu menikahinya karena ayah Jinwoo adalah sosok keren dan bekerja keras demi lingkungan serta orang lain. Dan sepertinya Jinwoo benar-benar mewarisi darah pria itu. Mendengar hal itu Jinwoo pun tersenyum dan Jin-ah juga berkata jika dirinya ingin menjadi dokter untuk membantu semua orang sama seperti ayahnya. Dan tak lama kemudian nampak Jinwoo mendapatkan telepon dari seseorang. Di sisi lain nampak Go Gun-hye sedang berbincang-bincang dengan Wo Jin-chul. Ketua Serikat Hunter itu pun berkata jika Thomas Andre yang merupakan hunter peringkat S level nasional dari Amerika telah datang ke negara ini. Awalnya mereka sempat menaruh harapan jika dia akan membantu masalah di Pulau Jeju. Namun sayangnya dia enggan melakukannya karena tak semudah itu mencampuri urusan dari negara lain. Apalagi dia telah diakui memiliki kekuatan setara angkatan militer sebuah negara.
mereka. Dan menurut kabar ia datang ke sini hanya untuk liburan dan mengurus masalah Wang Dongso. Dan mungkin saja dia juga ingin memastikan sesuatu. Setelah itu Jin Chul pun memberitahukan jika ia sudah berhasil menghubungi Jinwoo dan ia akan segera tiba di sini. Setelah itu Pak Go Gun Hee menceritakan semuanya kepada Jinwoo dan ia juga memintanya untuk membantu Red kali ini. Mendengar hal itu Jinwoo pun berpikir jika ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan level. Namun ia tiba-tiba teringat kenangan dan keluarganya. Dan saat ia akan menjawab permintaan Go Gun Hee, hal mengejutkan pun terjadi. 俺は魔力の波長 Melihat reaksi Jinwoo, Go Gun Hee pun memuji kehebatannya karena dia bisa merasakannya dari jarak sejauh ini. Diketahui jika saat ini para hunter peringkat S sedang mendurkan otot di gedung olahraga. Dan jika Jinwoo tertarik maka ia boleh melihatnya. Di sisi lain, nampak Baekhyun Ho sedang latih tanding dengan Ma Dongwook. Go Gun Hee pun berkata jika jarang sekali antara peringkat S berkumpul di satu tempat, dan mungkin saja gelombang mana tadi berasal dari mereka. Melihat pertarungan mereka, Jinwoo pun berkata jika Baekhyun Ho sedang terdesak. Mendengar hal itu, Cho Jong In pun datang dan berkata jika Baekhyun Ho serius maka Ma Dongwook bukanlah tandingannya. Diketahui jika Ma Dongwook merupakan hunter Daiguil Fam. Jinwoo lalu menanyakan mengapa Baekhyun Ho menahan diri saat melawan. Choi Jong In lalu menjawab jika dia tak bisa serius di hadapan banyak orang karena saat bertarung sekuat tenaga dia akan berubah menjadi seekor monster. Mendengar hal itu Jinwoo pun sadar jika rumor Baekhyun Ho yang bisa berubah itu benar adanya. Tak lama kemudian nampak semua hunter dari Guild Bilah Pedang telah tiba di sana. Mereka semua adalah hunter peringkat S dari Jepang dan Guild Master mereka ialah Goto Ryuji. Melihat kehadiran Jinwoo mereka pun menanyakan tentangnya. Awalnya Goto Ryuji merasa jika dia ialah hunter tipe assassin. Namun saat mendengar jika dia merupakan tipe sihir, jelas saja membuatnya merasa heran. Di sisi lain nampak Chae-in melihat keberadaan Jinwoo dan ia pun merasa jika atmosfernya tiba-tiba berubah sejak ia datang ke sini. Melihat pertarungan mereka berdua, penerjemah dari Guild Bilah Pedang pun merasa kecewa karena kemampuan orang-orang terbaik di negeri ini hanya segini. Mendengar ucapan itu, Pak Jong So dari ketua Guild Kesatria pun datang karena memahami ucapan mereka. Ia merasa kesal karena mereka telah meremehkan para hunter di negeri ini. Tak lama kemudian nampak Chae-in dan Master dari Guild Malaikat Kematian datang dan meminta mereka untuk tak mencari masalah. Namun Pak Jong So masih saja tak terima karena mereka sudah mengatakan hal yang tidak-tidak. Melihat masalah ini, Goto Ryuji pun berkata jika ini adalah kesempatan yang bagus untuk melakukan pertandingan persahabatan. Mendengar hal itu, Go Gun Hee pun setuju dan berkata jika tipe petarung saja yang bertanding. Diketahui jika mereka dinyatakan kalah jika pergelangan tangannya tertangkap, punggung tersentuh atau tubuh ditekan ke lantai. Lalu pertarungannya bukan satu lawan satu tapi secara tim. Setelah mereka semua setuju, pada akhirnya pertandingan pun akan dimulai. Masing-masing tim mengirimkan 4 petarung mereka. Di tim Korea ada Hunter Cha, Lim Ma dan Baekhyun Ho. Sedangkan di tim Jepang ada Hunter Toata, Kunamoto, Hoshina dan Tanaka. Dan setelah itu pertandingan persahabatan pun akan segera dimulai.